Hai, Assalamualaikum. Balik lagi di channel YouTube saya, Amira Sali, dan di cerita Promil kali ini saya akan bahas seputar pengalaman HSG saya. Tapi sebelumnya, buat teman-teman ini jangan lupa untuk simak video yang ini dulu ya, supaya ceritanya nyambung. Dan di sini kita langsung aja cerita ya, seputar bagaimana rasanya pengalaman HSG saya waktu itu. Jadi sebelum kita melakukan HSG itu, sebelumnya saya ke lab Pramita itu, kalau nggak salah itu di hari ke-8 setelah haid. Di situ dibuatkan jadwalnya, kemudian setelah daftar itu kita pulangkan. Dan 1 hari sebelum HSG, jadi tepatnya itu di hari ke-14 atau ke-15 ya setelah haid, si orang labnya ini nelpon saya kan, terus ditanya jadwalnya di hari ini, jamnya jam sekian. Jadi waktu itu kita dapat jadwal di hari Jumat ya, sekitar jam setelah maghrib kalau nggak salah waktu itu. Dan kita lakukan HSG itu tepatnya di 4 atau 5 bulan yang lalu ya, jadi di tahun ini juga, tahun 2022. Dan setelah dapat telepon dari orang labnya itu, kita diwajibkan untuk mencukur. Setelah itu besokannya kita langsung ke lab untuk lakukan tindakan itu ya. Berhubung di situ saya pasien pertama, jadi setelah nama saya dipanggil untuk melakukan HSG itu, masuklah saya ke dalam ruangan radiologinya kan. Dan di dalam ruangan radiologinya itu yang boleh masuk kita aja, jadi pendamping atau suami saya itu nunggu di luar. Dan di dalam ruangan itu cuma ada bertiga, saya, dokter, dan petugas labnya itu sendiri. Setelah itu kita ditanyakan untuk melepaskan pakaian, dan di situ saya karena pakai pakaian atasan dan bawahan, jadi yang diharuskan untuk melepasnya itu pakaian yang bawahannya saja. Jadi di sana kita tidak benar-benar bugil ya. Dan setelah melepaskan pakaian, kita langsung dikasih piyama. Kemudian saya tanyakan sama petugas labnya, ini perhiasan apa harus dibuka atau bagaimana? Terus katanya nggak usah, nggak apa-apa ibu kalau misalnya mau dipakai. Jadi di situ saya nggak ngelepas perhiasan sama sekali. Kemudian kita disuruh naik ke atas meja tindakan ya. Setelah itu barulah si dokter radiologinya ini datang dan menjelaskan prosedur HSG itu seperti apa. Dan setelah dijelaskan bla bla blanya seperti apa, barulah tindakannya dilakukan. Jadi sebelum melakukan tindakan itu, posisi baring kita kan antara perut dengan alat X-ray-nya itu harus tepat berhadapan dengan perutnya kita ya, karena yang akan difoto itu kan daerah sekitar perutnya kita. Setelah itu saya disuruh untuk menekukan kedua lutut kita ya, supaya ke daerah kemulannya itu lebih terbuka lagi. Kemudian di situ kita diusapkan semacam cairan dulu ya, entah itu cairan apa, cairan antiseptik atau apa. Lalu di situ sebelum si spekulum ini masuk, diolesin gel dulu kan, supaya bisa masuk ke dalam liang vagina kita. Setelah itu dokternya bilang, pas saat si spekulum ini mau dimasukkan, dokternya bilang, Bu, tolong kerjasamanya ya, supaya spekulumnya ini bisa masuk. Jadi sebisa mungkin ibu itu harus serileks mungkin, setenang mungkin. Dan kalau misalnya ada rasa sakit, ya udah ditahan aja dulu, supaya pada saat proses HSG ini tidak berlangsung lama ya, jadi bisa cepat begitu prosesnya. Dan setelah si spekulum itu dimasukkan, barulah si kateternya ini dimasukkan juga ke dalam mulut rahim kita ya. Dan dokternya bilang itu ini rasanya akan agak nyeri, karena di kateter itu kan di ujungnya ada semacam balon untuk untuk menampung si cairan kontras itu ketika masuk atau apa.
Jadi dokternya bilang, ibu harus tahan dulu ya kalau memang yang dirasakan itu benar-benar sakit, dan setelah itu barulah si cairan kontrasnya disemprotkan atau disuntikan ya. Dan pada saat HSG itu di sini saya akan perlihatkan ke teman-teman. Waktu pengambilan fotonya itu kita difoto, bagian perut kita itu difoto sebanyak 4 kali ya. Jadi di sini di foto yang pertama ini itu waktu masih posisi normal ya, sebelum si alat-alat HSG-nya itu dimasukkan, dan yang di foto kedua ini ketika alat-alatnya sudah dimasukkan dan cairannya sudah disemprotkan, ini posisinya saat kita berbaring lurus ya. Dan di foto ketiga dan keempat ini ketika kita posisinya itu miring ke kanan dan miring ke kiri. Terus pas di semprotan terakhir itu kan dokternya nanya, Bu, sakit nggak? Terus saya bilang sakit sih dok, tapi sakitnya itu masih normal ya, masih bisa ditahan. Terus dokternya bilang, bagus dong Bu, kalau misalnya ibu tidak merasakan nyeri yang hebat, karena katanya waktu sebelum saya HSG itu kemarinnya itu katanya ada pasien yang ketika disemprotkan cairan pertama itu pasiennya merasakan nyeri yang hebat sekali. Kemudian setelah HSG itu katanya si pasien ini pingsan sampai dilarikan ke UGD gitu kan. Terus saya nanya kan sama dokternya, kok bisa gitu ya dok? Kenapa yang saya rasakan justru malah biasa aja? Terus kata dokternya, makanya Bu, ketika mau melakukan HSG ini sebisa mungkin hatinya itu harus benar-benar tenang, fisik dan mentalnya itu harus benar-benar kuat, karena semakin kita tegang maka yang dirasakan itu juga akan semakin berat ya. Makanya kadang-kadang ada orang yang merasakan nyeri yang hebat atau sampai pingsan-pingsan begitu ya. Jadi makanya kata dokternya itu saran saya sebelum melakukan HSG ini itu ya harus tenang mungkin, baik itu fisik ataupun mentalnya. Dan setelah semua prosedurnya berlangsung, alat-alatnya itu kan dilepas, kemudian di sekitar vagina itu dioleskan apa gitu, saya nggak tahu ya. Setelah itu barulah kita pakai pakaian kita lagi, dan wajib ya buat teman-teman untuk menyiapkan panty liner atau pembalut, karena pasca HSG itu kita akan mengalami bercak ya. Jadi bercak yang saya alami waktu itu sekitar 2 harian kalau nggak salah. Setelah itu untuk menunggu hasilnya nggak lama ya, sekitar 15 menit kalau nggak salah hasilnya keluar. Setelah hasilnya keluar itu barulah saya langsung ke dokter kandungan kita ya buat dibaca. Tapi sebenarnya waktu itu hasilnya ini yang paling bikin saya sedih ya. Mungkin saya akan bahas seputar hasilnya itu di next video ya, biar videonya nggak terlalu panjang di sini. Setelah itu, setelah kita bawa ke dokternya, ya udah di situ dibaca hasilnya, dan perasaan waktu mengetahui hasilnya itu benar-benar hancur ya, dan di situ saya nangis sejadi-jadinya. Tapi ini kita akan bahas di video yang lain ya. Untuk harganya sendiri, harganya waktu itu kita bayar sekitar berapa ya? Di sini kalau bisa teman-teman lihat itu harganya sekitar 1.721.000 ya. Cuman di sini kita dapat diskon ya 10% karena rujukan dari dokter kandungan saya. Mungkin beliau ada kerjasama dengan labnya, makanya kita dapat potongan. Dan total yang kita bayar waktu itu setelah diskon harganya 1.603.500 rupiah. Jadi harganya ini cukup lumayan juga ya untuk tes HSG ini. Tapi untuk saran aja ya dari saya teman-teman, kalau misalnya kalian mau melakukan HSG ini, sebelum kalian dirujuk, teman-teman bisa cek dulu ya di klinik-klinik mana aja yang menyediakan layanan ini, dan harganya juga lebih terjangkau. Karena waktu kita dirujuk
untuk HSG itu salahnya kita nggak cek-cek harga dulu ya. Makanya agak kaget juga begitu tahu harganya sekian. Jadi buat teman-teman bisa observasi dulu ke tempat-tempat lain, atau kalau misalnya mau harganya yang lebih terjangkau, teman-teman bisa cek di rumah sakit pemerintah ya, kayak di RSUD daerah kalian, karena harga yang saya bayar ini tidak bisa dijadikan patokan ya. Bisa jadi ini harganya lebih murah atau lebih mahal. Jadi harganya mungkin bisa bervariasi ya, tergantung di tempat mana kalian melakukan HSG. Dan saran saya sebelum HSG juga pokoknya harus siapkan fisik dan mental dulu ya, karena bisa jadi kan kondisi fisik orang itu kan beda-beda, makanya harus disiapkan dulu supaya begitu HSG kalian tidak kaget dengan rasanya. Karena jujur saya waktu melakukan HSG itu perasaannya setenang mungkin ya, dibuat setenang mungkin walaupun agak tegang dikit ketika prosesnya berlangsung, tapi usahakan di situ kalian harus tenang dulu ya, dan banyak-banyakin zikir kalau misalnya kalian muslim. Dan jangan lupa sebelum HSG makan dulu ya, karena kalau misalnya kita dalam keadaan lemah atau apa, mungkin efeknya bisa seperti itu ya. Dan sekian dulu video dari saya, semoga apa yang saya informasikan kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang baru mulai akan melakukan tes ini, dan semoga bisa membantu ya, sedikit membantu ya informasi yang saya sampaikan. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum.